Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan yang besar dan impian yang tinggi dapat membangkitkan kekuatan dan kemampuan yang tersembunyi dalam diri kita. Napoleon Hill. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul 4 tujuan dasar manusia. Hampir semua orang punya tujuan-tujuan hidup seperti impian ini, impian itu, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya uang banyak. Tapi sedikit menyadari bahwa di dalam diri sudah ada tujuan dasar yang menggerakkan setiap langkah kaki dan setiap tarikan napas. Tujuan dasar ini selalu dibawa dan sudah melekat pada diri. Alasan kenapa saya mengangkat tema ini, karena ketika 4 dasar tujuan ini sudah jauh atau dilupakan, maka kita akan menjadi manusia palsu, manusia yang merusak diri, merusak orang lain, bahkan merusak alam semesta. Sadar atau tidak disadari, mau atau tidak mau, 4 tujuan dasar itu sudah disemayangkan dalam diri. Apa saja itu? Yang pertama adalah tujuan hidup bahagia, nyaman, dan damai. Setiap orang merasakan kebahagiaan dan ingin selalu merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan kedamaian. Tapi terkadang sebaliknya didapat, sehingga yang dirasakan adalah penderitaan hidup dan negatif yang dialami, sehingga dia menjadi putus asa hidup, tidak bersemangat hidup, tidak bergairah hidup. Yang kedua adalah tujuan pemenuhan kebutuhan. Ketika hidup sudah merasakan kebahagiaan atau merasakan surga, namun itu terus yang mau dirasakan tanpa mau memenuhi kebutuhan, maka itu akan membuat hidup menjadi tidak bahagia dan pasti tidak bisa mempertahankan kehidupan kalau tidak memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah tujuan kebaikan, tujuan bermanfaat. Tujuan ini sudah ada juga melekat dalam diri. Makanya setiap orang itu pasti ada jiwa suka tolong menolong, suka membantu, suka berbagi, suka memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki lingkungan, dan suka bersosial atau bermasyarakat. Tapi ketika tujuan ini jauh dalam diri kita, maka pasti sukanya menyendiri, bahkan tidak suka dalam keramaian, tidak suka bermasyarakat. Yang keempat adalah tujuan spiritual. Setiap jiwa perlu penghambaan, dan setiap manusia itu tidak bisa tanpa penghambaan. Karena tanpa penghambaan, jiwa akan rapuh, jiwa akan lemah. Bahkan seseorang yang tidak beragama atau ateis itu pasti
butuh penghambaan. Orang ateis biasanya penghambaan dikaitkan dengan tradisi, dikaitkan dengan budaya. Dan orang-orang ateis itu penghambaannya seperti dewa-dewa, seperti penghambaannya ke leluhur. Karena memang jiwa itu butuh penghambaan. Nah, dan ketika tujuan spiritual ini tidak ada atau ditiadakan dalam diri, itu pasti jiwa rapuh, jiwa lemah. Oke, sekian. Semoga ya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.